Sing terakhir kula jelasaken napa nggih? Napa? Doa. Oh. Bab istighfar sampun? Istighfar sampun. Dalam? Nggih, lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rasulni fahma wa rasulni fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbi faqihna wa fa'alna wa qarabatina nabiyyi dinina wa dunyana wa ukhana amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwani para sepuh lan ingkang disepakaken sederek-sederek jamaah sedaya ingkang kula tresnani, mugi-mugi majelis kita menika pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah maringaken dhateng kita ilmu ingkang manfaat, mugi ingkang barokah, lan mugi-mugi majelis kita punika majelis ingkang pikantuk nadhara saking Gusti Allah lan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam puji dhateng Gusti Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedaya keluarga, para sahabat, dzurriyyah lan sedaya pendherekipun panjenengan pikantuk syafaatipun wonten yaumul qiyamah. Lan muga-muga swarga kita sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sak keluarga, anak, putu kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Wonten dalu punika badhe kula waosaken dhateng panjenengan nggih menika fi fadilati dzikrillah taala, ing dalam keutamaan zikir marang Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir niku artosipun imut datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Imut eling dalam keadaan sadar, terjaga, niku jenenge imut datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, eling datang Gusti Allah. Zikrun Nabi berarti eling datang Kanjeng Nabi. Wonten kitab Lubabul Hadis menika Al-Imam Suyuti saderengipun jelasaken tentang keutamaan-keutamaan zikir melalui hadis-hadis Nabi. Beliau membacakan surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadkuruni mongko padha elinga sapa sira kabeh ni ing ingsun Gusti Allah, atkurkum mongko bakal imut sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Washkuru lan padha syukur sapa sira kabeh limarang ingsun, wala takfurun lan aja padha kufur sapa sira kabeh ing ingsun. Para ulama berbeda pendapat makna mengingat Allah. Maksudnya berbeda pendapat di dalam caranya mengingat Allah niku, carane kayak napa-napa cukup eling tok. Eling Allah, Allah, Allah. Napa cukup ngoten atau ada cara-cara yang lain? Menawi cukup Allah, Allah tok, nah mungkin mboten wonten bentene kalih keyakinan. Yang penting eling karo Gusti Allah. Nah, carane eling niku piye? Maka para ulama berbeda pendapat agar supaya kita jelas yang namanya ingat itu universal, luas. Nggih. Sing pertama dari kalangan para sahabat.
Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu nafsiraken ngeten. Fadkuruni bi taati. Ingatlah aku bi taati dengan taat. Sing jenenge taat niku nindakake napa sing dadi dawuhe Allah, ninggalaken napa sing dilarang kali Allah. Nggih. Biasane wong niku nek nindakake dawuhe Allah saged. Sing rada abot niku ninggalke larangane Gusti Allah. Banyak orang yang bisa sholat namun belum tentu bisa meninggalkan dusta, belum bisa meninggalkan mencaci, memaki, memfitnah, menggunjing, sombong. Niku jarang sing iso. Kalau menjalankan taat banyak yang bisa. Kata sing saged. Kalau kalian taat kepadaku, mengerjakan apa yang diwajibkan dan mengerjakan apa yang disunahkan, kemudian mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, baik yang sifatnya mahdhah ataupun ghairu mahdhah, maka adkurukum bima'unati. Aku mengingatmu bima'unati dengan pertolonganku. Jadi caranya Allah mengingat kita itu dengan diberikan pertolongan, katanya Sayyidina Abbas. Panjenengan di kehidupan wekdal menika ada pasang surut, ada naik, ada turun. Kadang dagang niku laris, kadang ya sepi. Kadang-kadang ya seneng, kadang-kadang ya susah. Namun kebutuhan niku mboten saged ditunda. Setiap hari harus ada yang dimakan. Harus ada yang diberikan kepada anak, kepada istri, atau bahkan kepada orang tua, atau bahkan kepada mertua. Apa maneng mertua mulai loro-loron, wong tua ya mulai loro-loron. Duh, banyak sudah. Jenengan bekerja. Nggih. Bekerja jenengan ini jenengan niatkan sebagai bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku nyambut gawe jangan. Sing penting nyambut gawe. Dodolan payu ora payu tak niatke aku iki nindakake dawuh-dawuhne Gusti Allah. Wala tansa nasibaka minat dunya. Jangan kau lupakan bagianmu di dunia, yaitu bekerja. Diniatke taat, diniatke ibadah, maka ketika jenengan niat bekerjanya untuk taat dan ibadah itu diarani udkurullah, diarani dzikrullah, eling marang Gusti Allah. Nggih, niku jenenge eling kali Gusti Allah. Lah wong sing eling kali Gusti Allah padahal dek nyambut gawe, bukan dalam sholat yang mahdhah, ini dalam pekerjaan. Dan ini ghairu mahdhah, enggak wajib bekerja. Nggih. Barang ngoten kesulitan-kesulitan panjenengan wau adkurukum bimaunati. Nggih, adkurukum bimaunati. Aku membantumu. Aku menolongmu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Adkurukum bimaunati. Kesulitan tadi akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kudu yakin. Mboten wonten kamu sing wong niku lek mboten yakin kali Gusti Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kesulitan, enggak ada pertolongan dari Allah itu enggak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sapa wong sing takwa marang Gusti Allah, kesulitan apapun kalau dia dasarnya adalah taqwallah. Taqwallah. Takwa itu kan menjalankan perintah Allah. Yang dimaksud menjalankan perintah Allah itu berarti apapun yang ada pada kita, kebahagiaan, kesulitan, kesedihan, kesempitan, sing gak enak-enak lah saumpamane. Sing gak enak-enak nih. Nggih. Yang namanya kita takwa itu kan menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah itu bukan dikala kita waktu enak. Dikala kita sempit, kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah takdir Allah. Saya terima, ridho, saya ikhlas, saya sabar.
Wagi jenenge takdir Gusti Allah. Tinggal dijalankan. Ketika jenengan niki wau ikhlas sabar ridho niku termasuk imut kali Gusti Allah. Jenengan niat kita taat. Nggih. Maka yaj'allahu makhraja. Pasti ada keluar, jalan keluarnya. Ya, jalan keluar itu disebut maunah. Ada saja nanti. Dodolane rapayu, mungkin hidup-hidup suwe ra ketemu. Barang ngoten, Kang, Mas, sepurane sing akeh ya. Saestu aku sepurane sing akeh. Suwe aku wis ra ketok pancen biyen-biyen aku gak ono, saiki utangku sing biyen-biyen tak sahur. Maunah itu namanya, nggih. Itu maunah. Padahal wis lali. Ngutangi wong niki mang pun lali saking suwine. Bahkan biyen niku dijaluk padu rame ya toh. Barang wis lali suwe hidup-hidup moro nyaur. Itu namanya maunah. Yang penting takwa tadi. Waktunya sholat, kerja ke sholat. Waktu nih dungo, kan kemarin kan begitu. Ya. Waktu nih tahajud lah. Duha, baca Quran. Itu taat. Nah, itu caranya mengingat Allah itu dengan ketaatan. Caranya mengingat Allah dengan ketaatan dalam keadaan apapun. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sapa wong sing tawakal, tawakal ya Allah. Tahajud pun kula lampahi, salat duha pun kula lampahi, maca istighfar pun kula lampahi. Kasratul istighfar tajlibur rizqa. Banyak membaca istighfar akan menarik rezeki pun kula lakoni. Sowan nang Ustadz Fatoni jaluk barokah ditungake nang wong soleh, nang kiai cilik, kiai nom, maksudnya cilik niku umure, kiai ini ya gede, lemu, makmur nih berarti, kakean kundangan nih berarti. Pun kula lampahi silaturahim nang para solihin, ke orang-orang soleh, ke habaib, ke para gus, ke para kiai, ke para asatid, jaluk donga barokah sudah saya kerjakan. Tawakal Allah. Mang serakin nang Gusti Allah. Usaha zahir, usaha batin sudah dilakukan kan? Bahwa hasbuh. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi kita. Mencukupi kita. Jangan merasa sia-sia apa yang sudah dilakukan. Jenengan usaha-usaha niki mang nang wong soleh ya toh, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat, bangun malam tahajud dungo nangis niku ngoten termasuk rizki Allah Subhanahu wa taala. Sampean dikei iso imut kali Gusti Allah dengan cara seperti itu. Mula orang ndang diwehi kali Gusti Allah Subhanahu wa taala supados sampean niku imut kali Gusti Allah. Carane Gusti Allah niku asik untuk mengingatkan kita itu, Allah Subhanahu wa taala niku asik. Mula ojo sampai diingatkan terpaksa kali Gusti Allah. Jadi Allah mengingatkan hambanya itu kan ada dua itu ya. Ayatnya napa niku lali kula astagfirullah. Di muka bumi ini ada hamba-hamba Allah, niki artinya kurang lebih ngeten. Di muka bumi ini ada hamba-hamba Allah yang mereka ini ada yang mengingat Allah dengan cara dipaksa dan dengan cara sukarela. Karhan apa mutawaan atau apa lali kula ayat. Jadi ada hambanya Allah yang mereka itu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Caranya Allah dipaksa dan sukarela. Lain dipaksa ya gimana? Dikai kesulitan, kesempitan, kesedihan. Baru dia ingat sama Allah.
Ada orang yang dia ini biarpun dia bahagia, dia terus ingat sama Allah. Sedih juga ingat sama Allah. Susah, sulit, sempit, bahagia, seneng, uripe penak, kecukupan, niku nggih tetep gak ada bedanya bagi dia. Terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenenge taat, jenenge ibadah itu dia tidak tergantung dengan dunia-dunia niki wau. Bukan berarti dia ingat kepada Allah kalau di saat dia sempit, mboten, gak pengaruh. Dia ingat kepada Allah di saat kepenak, niku ingat kali Gusti Allah, jangan-jangan ingatnya kepada Allah niki bohongan. Sebab napa? Sebab wedi yen kapan rezekine dikurangi, dicabut kali Gusti Allah. Mula dungane akhirnya serius tenanan. Tapi dungane kanggo dunyane. Bukan yang seperti itu. Nah, ini adkurukum bimaunati. Nah, biasanya begitu ikhwani. Sudah, angger sampean betul-betul takwallah dan tawakal kepada Allah, pasti ada jalan keluar dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memenuhi dan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Sing nomor telu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya toh? Dan Allah akan memberikan rezeki sangkan parane. Ini janjinya Allah, harus yakin. Dan ini harus didasari dengan imanan wa tasdiqan bihi. Harus yakin, harus iman dan dibenarkan. Dibenarkan itu tidak cukup dengan kata-kata. Sekarang ini banyak orang yang pandai kata-kata, membuat kata mutiara, membuat wah kayak kata-kata nih. Al istighfar bil lisan, katanya Syekh Abdul Qadir Jalani. Al istighfaru bil lisan, bacaan istighfar yang diucapkan dengan lisan niku termasuk taubatul kadzabin, adalah taubatnya orang-orang pendusta. Ya namanya istighfar itu harus dengan perbuatan, orang cukup astagfirullah, astagfirullah. Ya, ini katanya Syekh Abdul Qadir. Artinya orang itu sering membuat kata-kata mutiara, kata-kata indah, tapi dia tidak berada di dalam kata-katanya sendiri. Ya, tong kosong nyaring julinya, jarkoni. Iso ngujar, iso nglakoni. Ya, bukan jar fatoni bukan loh ya. Jarkoni. Ujarnya Ustadz Fatoni. Ini menurut siapa? Sayyidina Ibnu Abbas. Kalau panjenengan ingin mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisi panjenengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyadul a'mal salasun, kata Nabi Muhammad SAW. Ada 3 amalan yang paling berat, maksudnya untuk dikerjakan. Berat ini. Nggih, napa niku? Zikrullahi ta'ala ala kulli hal, yang pertama. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, di setiap saat, di setiap waktu, dimanapun berada. Nggih, dalam keadaan kaya ingat sama Allah. Bagaimana ingatnya? Ya lek sugih wajib zakat ya zakat. Gampang kan ngoten nggih. Wajib haji ya haji. Wajib sedekah ya sedekah. Nah itu namanya mengingat Allah. Dan itulah cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya untuk infak, masjid, pesantren, guru-guru TPA, para asatid, ya diberikan. Nah itu namanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang banyak mengingat Allah dengan cara mereka sesuai dengan porsinya ala thaqilati, sesuai dengan porsinya masing-masing, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan maunahnya kepada Allah, kepada orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang seperti ini kan sulit ini. Di setiap saat, dalam kondisi apapun, biasanya uang niku
Nek kepenak kan akeh laline nggih. Alasan wae. Nek kepenak nih. Dalam keadaan susah sedih niku biasanya mudah untuk mengingat Allah. Ya, untuk mengingat Allah. Nah, semuanya harus mengingat Allah sudah. Dalam keadaan senang, lali, seneng karo keluarga, lali. Oh, mang bengi ra ketok pengajian. Anake nangis, njaluk ditunggoni, belanja njaluk dibelanjake rana. Loh, saya nyenangkan keluarga itu juga ingat Allah. Katanya Kanjeng Nabi disuruh bahagiakan keluarga. Nah, itu juga termasuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jangan sampai anak keluarga menjadikan kita lupa kepada Allah. Nggih. Napa niku? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Istri kalian, anak-anak kalian adalah musuh-musuh kalian. Maksudnya gara-gara cinta terlalu dalam, cinta berlebih-lebihan, istri dan anak-anaknya menjadikan suami atau orang tuanya ini berani berdusta, berani mengambil hak yang bukan miliknya karena untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Maka ini musuh, cinta menjadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. An dzikrillah. Ya. Orang-orang beriman, jangan kau jadikan hartamu, anak-anakmu melalaikan dirimu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berat ini. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun ini, Masya Allah. Dimanapun. Bahkan di tafsirnya sini dijelaskan begini. Ini ya. Wakila udkuruni ala dhahril ard. Ingatlah aku di muka bumi ini, kondisi apapun kalian ingatlah kepadaku, adkurukum fi batiniha idza nasikum ahluha. Maka aku akan mengingatmu di perut bumi ketika penduduk bumi itu sudah melupakan kamu. Jenengan dulu pernah nolong dia, berbuat baik. Dia ketika panjenengan sudah dikubur dah lupa. Railing rati tungake ya toh. Istri anaknya juga lupa. Lupa karena enggak ada ajarannya, karena bid'ah. Padahal lagi anak jero kuburan. Nggih. Teman-temannya sudah lupa. Dulu waktu dia kaya raya, banyak uang, banyak harta, banyak pengaruh, wah berdatangan. Sing ora konco ngaku konco, sing ora dulur ngaku dulur. Paribasan gitu. Ingat semuanya kebaikan-kebaikan itu. Tapi ketika masuk kuburan, masuk dalam tanah, dah dilupakan semuanya. Tapi ketika panjenengan di dunia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Tidak sombong, tidak riya, tidak ujub, selalu ingat sama Allah. Punya banyak harta, punya banyak pengaruh, tetap rendah hati. Ingat sama Allah. Okay. Maka di kuburan itu nanti Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengingatnya. Nah, kalau Allah yang mengingatnya gimana? Kamu dilupakan sama penduduk bumi, saya yang mengingat kamu. Lanjenengan butuh diiling Allah napa butuh diiling kali menungso? Okay. Kalau Allah yang mengingat kita, maka semuanya penduduk langit dan bumi diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai
kita. Makanya zikir ini kan termasuk satu ibadah yang tidak muqayyad, mutlak. Kalau zikir-zikir yang lainnya itu kan muqayyad. Sholat itu ada waktunya. Tahajud itu ada waktunya. Sodako nggak mungkin kita bisa sodako setiap saat. Ya saya bisa setiap saat. Apa? Ketawa. Ketemu orang ketawa. Setiap saat kamu ketawa, edan. Ikhwani rahimakumullah. Tapi zikir ini, masya Allah. Setiap saat diam-diam jalan, ingat Allah, subhanallah, subhanallah. Baca salat, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk, sallallahu alaihi wasallam. Masuk kamar mandi, ingat sama Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Diam lisannya, hatinya tetap zikir, insyaallah. Niki amalan yang paling berat ini. Mbak no gampang niki. Ini susah loh zikir itu. Jenengan lebih banyak mana mengingat Allah sama ngelamun sama meneng-meneng wae. Nggih. Jenengan bisa sehari semalam ini sholawat 10.000? Nggak bisa kan? Loh, zikir itu anugerah Allah loh. Wangel niku zikir niku, mang coba praktek ya. Sedina sedalu 10.000. Pasti ono wae kesibukan. Nggak bisa kita. Nggih, nggak bisa. Kadang waktu wayahe ele ada kesibukan yang lainnya. Nah, ketika kesibukan yang lainnya ya jadikan itu mengingat, ya Allah saya ada tamu, saya memuliakan tamu, ya niatkan ingat sama Allah. Nah itu kan memuliakan tamu bentuk taat kepada Allah lah. Maka ketika memuliakan tamu ingat kepada Allah karena Allah perintahkan kita untuk memuliakan tamu. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memuliakan tamu. Nah, itu juga termasuk zikir kepada Allah. Nah, makanya semuanya itu ibadah taat mang dasari imut. Jarene wong Jawa, wong sing eling lan waspada niku wong sing slamet ana ing alam dunya. Udah niku mawon. Sampean ibadah sing wajib, sholat saja Allah perintahkan kita untuk ingat sama Allah. Kita aqimis sholat lidzikri kan ngoten toh. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Ternyata kita nggak bisa. Aqimis sholat lidzikri, ya Allahu Akbar. Wah, eling dodolan, eling bati, krungu swara, krungu HP. Susah itu. Makanya zikir itu berat ya. Makanya tadi dikatakan asyadul a'mal salasun. Sing pertama niku zikrullah. Saya bisa waktu saya sedekah ingat sama Allah saya waktu saya sedekah. Tenane barang nu rada suwe, wah biyen kuwi lek ora tak tulung, ora tak sedekahi. Wah ya, bubar toh. Susah. Makanya zikir itu termasuk anugerah dari Allah. Jadi disyukuri. Kalau kita punya hati, pikiran itu selalu ingat kepada Allah, itu disyukuri. Makanya dari sini para ulama zikir itu kan ada dua, gitu. Ada zikir jahri, ada zikir khafi kan ngoten nggih. Zikir jahar dan zikir khafi. Zikir jahri itu zikir yang dikeraskan, ditampakkan. Zikir khafi, zikir yang disamarkan, tidak disuarakan, tidak dilafadzkan, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Zikir jahri contohnya seumpamanya kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dikeraskan kayak kita tadi baca zikir jahri, nggih. Kemudian ada zikir khafi diam saja, diam saja. Ada yang orang itu juga
mengingat Allah dengan anggota badannya, gitu. Anggota badannya. Sedekah ditampakkan atau tidak ditampakkan kan ngaten nggih, jahri dan khafi kan ngaten. Kalau zikir apa? Zikir yang kaitannya dengan kalimat-kalimat thayyibah, katanya Imam Haddad itu ada 3, zikir dengan lisan, zikir dengan hati, dan zikir dengan jawarih atau arkan, anggota tubuh. Namun kata Nabi Muhammad SAW, afdalu dzikri adz-dzikrul khafi. Paling utama-utamanya zikir itu adalah zikrul khafi. Zikir yang samar tadi, yang paling samar. Wakila dikatakan adz-dzikrul khafi la yarfa'uhul malak. Zikir khafi itu adalah zikir yang mana malaikat itu tidak bisa mengangkat zikir ini. Karena malaikat gak ngerti. Karena malaikat gak mendengar. Iki apa iki? Nggih. Li'annahu la ittila'a lahu alaih. Karena zikirnya ini tidak keluar dari lisannya, tidak keluar dari hatinya, juga tidak keluar dari pikirannya, enggak keluar sama sekali. Bahwa sirrun bainal abdi wa bainallahi ta'ala. Jadi zikir khafi ini adalah zikir sir, rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang tahu kecuali dia dan Allah kalau dia ini zikir. Katanya Siti Aisyah dalam satu hadis Imam Baihaqi, yang dimaksud zikir khafi itu zikir apa? Az-zikru allati la tasma'u al-hafadhatu. Zikir khafi itu adalah zikir yang mana malaikat hafadhah itu tidak bisa mendengar. Malaikat hafadhah itu kan malaikat pencatat amal nih. Raqib dan atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihim raqib wa atid, raqibun wa atidun. Tidaklah apa yang kau ucapkan itu kecuali raqib dan atid ini mencatat. Tapi ini enggak bisa mencatat. Nggih. Katanya satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Siti Aisyah, la tasma'uhul hafadhah yazidu ala dzikri alladzi tasma'uhul hafadhatu sab'ina dhifan. Yazidu ala dzikri, zikir yang tidak bisa didengarkan oleh malaikat hafidhah ini menambah atas zikir ini alladzi tasma'ul al-hafadhatu sab'ina dhifan. Menambahkan atas zikir yang mana malaikat hafadhah ini mendengar sab'ina dhifan. Maksudnya Imam Manawi menjelaskan arada bidzalika dzikru at-tadabbur wa tafakkur fi masnu'atillah wa alatihi. Imam Manawi menjelaskan zikir khafi ini tidak bisa didengar oleh malaikat hafadhah adalah zikir tafakkur dan tadabbur. Tafakkur dan tadabbur. Pernah enggak sampai mikir sehat niku kayak nopo? Bentuknya sehat nih. Pernah sampai mikir roh niku kayak nopo? Sampai iso gerak-gerak, iso angop, iso ketap-ketip. Kok iso ya? Terus manusia bisa makan, iso ngerasake enak, kecut, pedas, sapi terute. Pernah sampai mikir? Kan enggak pernah. Mulai pokoknya madang-madang, angap-angup, ngantuk, turu gitu. Itu kalau direnungkan, merenung sesaat itu Masya Allah. Merenung sesaat itu tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sanatan. Merenung sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun. Malamnya dengan qiyamul lail, siangnya dengan berpuasa. Itu kalah dengan ibadah tafakkur. Makanya tadi dikatakan asyadul a'mal.
Ini amalan yang paling berat. Nggih, asyadul amal. Ini amalan yang berat. Kita merenungnya itu hanya muhasabah masalah dunia wae. Ya toh? Iki kok sepi ya ngopo ya? Kok kurang sedekah aku ya? Apa kurang tahajud ya? Ngono wae. Padahal niku wis dijamin kali Gusti Allah. Coba kalau kita merenungnya itu merenung tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala, masnuatillah wa alati, tentang penciptaan-penciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menciptakannya ini dengan apa? Enggak mampu kita. Allah menciptakan sehat. Sehat ini kayak apa? Kan enggak mampu kita. Allah menciptakan napa ambekan. Ambekan ini teko apa bahane? Nah, nggih. Bahan-bahane ambekan ini apa? Enggak bisa kita. Terus orang itu kalau sakit tahu-tahu lemes ya. Lemes ini kayak ngapa ya? Mulai sehat ketok seger sumringah. Kan subhanallah nggih. Bengi hidup-hidup padang. Kula niku niteni melek napa? Meleki bengi karo meleki awan. Niku angel. Mboten iso. Nggih. Kok anu ya? Tahu-tahu padang-padang dhewe, peteng-peteng dhewe, tidak bisa kita. Nah kalau sudah kita mentok seperti itu gimana? Allah sudah, Allah, 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 Allah. Lah, zikir khafi yang seperti ini paling afdalnya di zikir. Tadi katanya Nabi afdalu zikri ad-zikrul khafi. Ya Allah ya Rabb ya Karim. Nah, terus ngoten nggih, abote sing nomor loro wa muasatul akhi, membantu saudaranya min malikya, dari hartamu sendiri. Banyak orang itu yang bisa membantu orang lain ternyata bukan hartanya sendiri, bukan dari hasil pekerjaan sendiri. Banyak itu orang itu bangun masjid iki tibakno duit korupsi, akeh nggih. Tibakno uang aspirasi. Nggih. Banyak niku. Kalau dari uangnya sendiri itu berat niku, nggih mboten. Sampean golek napa, golek duit rekosone kaya ngoten, terus barang ngono sampean weh kene. Ini kan muabot niku, nggih. Tapi kalau eh, hasilnya bohong-bohong sedikit, nggih, nipu-nipu sidik langsung hasilnya gede, janji-janji manis langsung hasilnya akeh. Tapi ya lek dipikir barokah wong-wong ngoten kan ono masjid ya, ono pondok. Lek gak ngono ya gak dadi-dadi ya gitu. Alhamdulillah. Jadi berat, termasuk amalan yang paling berat yaitu membantu saudaranya dari hartanya sendiri. Yang ketiga wa insaful faqir al bais min nafsika, yaitu kang panjenengan ini menjadi pelayan, menjadi pelayan atau khidmat kepada orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan bantuan kepada panjenengan. Padahal jenengan ini mampu, wong mampu, tapi jenengan niku khidmat marang wong ora mampu. Ini kan abot. Nggih, Ustaz Fatoni wis diceluk Ustaz, bantu karo murid. Oh, kan abot ya. Sing khidmat diwalik sakniki, gitu. Kan ini kan abot ya, gengsi tuh. Aku Ustaz kok khidmat karo murid. Ini tuh berat sekali. Berat sekali. Amalan yang paling berat. Orang kaya bantu orang miskin. Bantu di sini tenaganya, uangnya. Jadi dia turun sendiri. Wah, buat sing iso kados ngeten iki Kanjeng Nabi, para sahabat. Nggih, Sayyidina Umar nggawa napa? Nggawa dhewe nggih, gandumnya diangkat sendiri ndak. Ini kan berat. Lek wong sugih kan kari dudang-duding ya. Ya Allah ya Rabb. Jadi ikhwani rahimakumullah, zikir ini
ibadah sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala dan hadiah istimewa, kado istimewa dari Allah, zikir ini. Kenapa? Karena sak waya-waya kita bisa menambahkan iman dengan zikir ini. Dan orang itu kalau punya zikir, maka hatinya itu akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya nyaman. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Oke. Tapi orang itu kalau tidak punya zikir, tidak punya ingat sama Allah, hidupnya akan gelisah, hidupnya akan banyak khawatir, putus asa, hidupnya akan banyak kecewanya, hidupnya ini akan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tidak punya zikir. Nggih, ngoten nggih. Wis metu soalnya. Sidik-sidik wae sih. Sidik-sidik. Jadi judulnya ini di zikir. Zikir ini punya keistimewaan. Keistimewaannya baru sedikit kita sampaikan. Mudah-mudahan di waktu yang lain diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan bab zikir ini. Ada salah mohon dimaafkan walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.